Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Telah kita pelajari tafsir wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Nabi Isa salah satu dari ulul azmi minar rusul yang Nabi alaihi salatu wassalam diperintah untuk mengingat ketika Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa menegaskan kepada mereka bahwa dirinya adalah Rasulullah yang diutus kepada mereka Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang diutus kepada Bani Israel. Rasul, tingkatannya Rasul, dan termasuk ulul azmi minar rusul, bahwa dirinya diutus dalam keadaan membenarkan kitab Taurat yang telah datang sebelumnya memberitakan tentang dirinya akan diutus, dan menyampaikan kabar gembira bahwa akan diutus setelahnya Rasul yang datang setelahnya, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bukan dari Bani Israel. Ya, penutup para Nabi dan Rasul. Jadi Taurat telah mengabarkan tentang akan diutusnya Nabi Isa. Kemudian Injil mengabarkan akan diutusnya Nabi Muhammad. Bahkan Taurat juga mengabarkan akan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pada surat Al-A'raf ayat 157. Pada surat Al-A'raf ayat 157 tentang Bani Israel yang beriman, yang beruntung mereka karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang diutus ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari kaum mereka, bukan dari Bani Israel. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyah. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yakni tidak tahu baca tulis. Ya. Yang tidak mengenal kitab sebelumnya, karena bukan dari Bani Israel, bukan dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Arab yang ummi, tidak tahu baca tulis, tidak mengenal kitab. Alladzi yajidunahu, yang mereka temukan maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Mereka temukan maktuban indahum, tertulis di sisi mereka, fit Taurat, di dalam kitab Taurat,
wal Injil, dan kitab Injil. Sudah tertulis berita dalam kitab Taurat dan kitab Injil akan diutusnya Ar-Rasul An-Nabi Al-Ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka yang beruntung, alladzina tabi'un, yang mengikutinya, beriman. Beda dengan orang-orang yang mendustakannya, yang kufur, menentangnya. Dari kalangan ahli kitab, Yahud, Nasara, yang kafir dan musyrik, tidak mau beriman kepada Rasul ini. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Telah disampaikan bahwa yang Asy-Syaukani mengatakan al-aula, yang lebih tepat ditafsirkan dengan Nabi Isa, karena dari awal ayat konteksnya tentang Nabi Isa. Falamma ja'ahum bil bayyinat, kemudian tatkala Nabi Isa datang kepada mereka, kepada Bani Israel, bil bayyinat, dengan bukti-bukti kerasulannya, dengan mukjizat, dengan mukjizat. Qalu, mereka mengatakan, hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Mukjizatnya itu divonis sihir yang nyata, bukan dari Allah SWT. Kemudian didustakan, bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Isa sebenarnya telah diceritakan, disampaikan, dan juga begitu pula ya, ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka ketahui bahwa akan diutus sebagaimana mereka dapatkan dalam kitab Taurat dan Injil, dan sudah disampaikan sampai orang-orang Yahudi hijrah dari Syam mendekat ke Madinah untuk menanti keluarnya Nabi tersebut. Tapi ketika mereka ya mengenalnya ya dan mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, nah mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Benar-benar kenal dan tahu. Tetapi kemudian mereka berpaling dan mereka dustakan, bahkan mereka khianati dan mereka perangi, bahkan berusaha membunuhnya. Ya. Nah, dan juga tidak berhasil. Ya, puncaknya yang mereka berhasil adalah menghadiahkan syatun masmumah, kambing yang dibubuhi racun yang sangat ganas, lewat tangan Yahudiyah, wanita Yahudiyah pada usainya perang Khaybar, dan sempat termakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu terus menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir hayatnya, namun tidak bisa membunuhnya karena beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan. Naam. Kemudian di ayat ini juga disebutkan salah satu nama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa nama, asma wa awsaf, nama-nama yang juga sekaligus itu awsaf, merupakan sifat-sifat beliau. Nama-nama itu mengandung sifat Ahmad, Muhammad, yang menunjukkan terpuji. Ya, apalagi sudah disebutkan hadisnya ya, Ahmad, Muhammad, apalagi nama-nama itu? Uzkuru. Indah. Al-Mahi, Al-Mahi, yang menghancurkan kekufuran, kesyirikan. Naam, yamhullahu bihi asy-syirk al-kufr. Al-Mahi. Kemudian Nah. Dulu. Nama lainnya Al-Hashir, alladhi yahsyarun nasu ala qadamai, yani orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar
setelah diutusnya Rasulullah SAW, kata beliau Rasul terakhir di akhir zaman menjelang hari kiamat, hari al-hasyr. Naam. Kemudian al-aqib, ya, penutup, nabi penutup. Nah, dan terakhir dari para nabi dan rasul, sudah tidak ada nabi rasul setelahnya. Juga semakna dengan ini nama yang lain, al-mukhaffi. Nah, kemudian juga nabiyur rahmah, pemaaf, nabiyur rahmah, nabiyut taubah, dan ما سمعت نبي ايش ارفع صوتك atau berdiri نبي ملحمة. نعم نبي الملحمة. نعم nabi perang. Nah, hidupnya penuh dengan perjuangan di medan jihad fi sabilillah. Tayyib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam." Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Wa man azlamu, man siapakah, azlamu yang paling zalim, mimman, daripada, mimman. Nah, di sini nun dari min, harfu jar min, ya, asalnya harfu jar min man, ya, tapi nun dari min diidgham, dilebur ke min dari man menjadi mimman. Min daripada, dibandingkan man, ya, orang yang iftara 'ala Allah al-kadhiba. Man di sini man mausulah semakna dengan alladhi, yakni min alladhi, mimman, min man semakna dengan min alladhi iftara 'ala Allah al-kadhib, daripada, dibandingkan orang yang iftara, mengada-adakan, ya, mengada-adakan 'ala Allah, atas Allah, al-kadhiba, kedustaan. Kedustaan. Naam. Sudah pegang mushaf semua, ya? Siapa ini depannya alif? Coba maju ke sini. Bawa kitabnya, bukunya, sini.
Mana mushafnya? Ambil mushaf. Alif ada mushafnya? Ada? Nah, semuanya pegang mushaf ya. Mengada-adakan atas Allah al-kadhib, kedustaan. Artinya tidak ada seorang pun yang paling zalim daripada orang yang seperti itu keadaannya. Yang mengada-adakan atas Allah kedustaan. Itulah orang yang paling zalim. Jadi man istifham ini tidak membutuhkan jawaban. Tapi ini ya pertanyaan yang maksudnya mengabarkan dan memberitakan bahwa itulah orang yang paling zalim. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah? Maksudnya ya, dialah orang yang paling zalim. Nah, jadi istifham ini, pertanyaan ini sifatnya ya taubih, kecaman terhadap pelakunya, bahwa pelaku iftira ala Allahil kadhib, mengada-adakan kedustaan atas Allah, itulah orang yang paling zalim, dikecam dengan ini. Difahami? Sekarang siapa itu orang yang mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, yang kedzalimannya divonis oleh Allah kedzaliman yang paling zalim? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan la ahada adlamu mimman yaftari al-kadhiba 'ala Allah wa yaj'alu lahu andadan wa syuraka'a. La ahada, tidak ada seorang pun, adlamu yang paling zalim, mimman daripada orang yang yaftari, mengada-adakan al-kadhiba, kedustaan, ala Allah, atas Allah, wa yaj'alu lahu, dan menjadikan, mengangkat untuk Allah, andadan wa syuraka'a, andadan, tandingan-tandingan, nif-nif, dan syuraka'a, syarik-syarik, sekutu-sekutu. yakni Tuhan-Tuhan yang batil yang dipertuhankan sebagai tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dipertuhankan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yakni kesyirikan dan kekufuran. Itu termasuk iftira 'ala Allah al-kadhib. Mengada-adakan atas Allah kedustaan, menisbahkan kedustaan atas Allah, karena Allah Subhanahu wa taala huwal wahidul qahhar, huwallahu ahad. Dia adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah, tidak ada tandingan baginya, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada sekutunya, tidak ada selainnya yang pantas untuk dipertuhankan. Oleh karena itu, pada surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad Nabi SAW, "Innama," hanyalah sesungguhnya, "harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan."
Hanyalah sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan fahish, keji, yang nyata, tampak nyata dan tersembunyi. Wal isma, dan dosa. Wal baghi, jahat, melampaui batas terhadap hak saudaranya. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haq. Jahat, melampaui batas atas hak saudaranya tanpa alasan yang hak. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik sesuatu yang Allah tidak turunkan hujjahnya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan sesuatu atas Allah yang kalian tidak tahu. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, deretan dosa-dosa disebutkan di ayat ini menunjukkan tingkatan. Yang paling besar adalah yang terakhir. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian mengatakan atas Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. yakni dusta atas Allah, at-taqawul 'ala Allah, mengada-ada, dusta atas Allah, iftira 'ala Allahil kadhib, dan itu setelah syirik. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu. Jadi kenapa bisa demikian? Karena syirik sendiri masuk dalam at-taqawul 'ala Allah bila ilm. Syirik sendiri masuk dalam kategori mengada-adakan kedustaan atas Allah. Syirik itu kedustaan atas Allah. Karena Allah tidak butuh sekutu. Allah tidak ada sekutunya. Tidak ada tandingannya. Kemudian mereka mengada-adakan tandingan, mengangkat Tuhan-Tuhan yang batil, disekutukan dengan Allah. Ini iftira 'ala Allahil kadhib. Dan ini termasuk dalam an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan sesuatu atas Allah yang kalian tidak punya ilmunya. Difahami? Jadi syirik masuk di situ. Oleh karena itu ini paling tinggi. Nah, jadi hilang iskal. Mungkin sebagian orang jika tidak faham makna tersebut, jadi muskilah bagi dia, problem. Kenapa bisa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mengatakan atas Allah sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, mengadakan dusta atas Allah, itu lebih tinggi tingkatan kezalimannya, dosanya daripada syirik. Alaysa Allahu yaqul inna syirka la dhulmun 'adzim. Syirik adalah kezaliman yang terbesar. Kenapa itu bisa lebih tinggi lagi? Jawabannya karena syirik sendiri masuk di situ. At-taqawul 'ala Allah bil 'ilm. Syirik merupakan at-taqawul 'ala Allah bil 'ilm. Yani maknanya umum, meliputi syirik dan yang lainnya. Sehingga itu yang paling besar, ya, paling parah tingkatan dosanya, kezalimannya. Oleh karena itu di sini kita mendapati Ibnu Katsir menafsirkan wa man Allahu mimman istara 'ala Allahil kadhiba. Siapa yang paling zalim daripada orang yang mengadakan atas Allah kedustaan, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir yaitu orang yang mengangkat tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, mempertuhankan ya selain Allah, terjadikan tandingan dan sekutunya. Ini syirik. Bisa difahami? Naam. Wa huwa yud'a ila al-Islam. Al-waw waw haliyah. Al-waw waw haliyah. Yani fi hali kaunihi yud'a ila al-Islam, dalam keadaan al-waw berfungsi menunjukkan makna hal, keadaan. Takdirul kalam, wa man allamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba fi hali kaunihi yud'a ila al-Islam. Siapa yang paling zalim daripada orang yang mengadakan atas Allah kedustaan dalam keadaan sementara dia yud'a, diajak, didakwahi ila al-Islam, untuk berislam, untuk berislam. Dan Islam itu adalah tauhid, menauhidkan Allah, kufur kepada taghut, syirik.
Ya, al-wawu haliyah. Jadi kata Syaukani, wal halu annahu yud'a ila dinil Islam. Sementara dalam keadaan dia diajak masuk Islam. Diajak untuk bertauhid, justru memerangi tauhid dan memperjuangkan syirik. Telah datang dakwah kepadanya. Telah datang seruan, telah datang bayan, telah datang hujjah. Iqamatul hujjah, hujjah telah ditegakkan. Sudah datang dakwah, sudah datang ilmu kepadanya. Yud'a ila al-Islam, yakni ila tauhid wal ikhlas wal amal salih. Nah, dia diajak untuk berislam. Islam itu apa? Tauhid, ikhlas, amal salih. Tetapi dia justru memerangi tauhid, memerangi Islam, dan memperjuangkan syirik mereka dan kekufuran mereka, yang itu adalah iftira' 'ala Allahil kadzib. Inilah yang paling zalim. Inilah yang paling zalim. Setelah ditegakkan hujjah bahwa Islam itu yang hak, yang benar, tauhid, ikhlas, amal saleh, dan kufur, syirik itu batil, dan itu adalah kedustaan yang tidak berdasar, tinggalkan itu. Ya, peluk Islam, tauhidkan Allah. Justru ini ditentang, diperangi. Ya, demi mempertahankan dan memperjuangkan kedustaan mereka tersebut. Inilah orang yang paling zalim. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala la yahdi, tidak akan memberi petunjuk al-qaumadh dhalimin, kaum yang zalim. Kaum yang zalim, kaum yang sifat mereka adalah kezaliman. Istiqamah dalam kezaliman, konsisten dan konsekuen dalam kezalimannya, tidak mau rujuk, tidak mau taubat, terus memperjuangkan dan mempertahankan kadzibnya atas Allah, syiriknya, kufurnya. Tidak ada mau'izah yang bermanfaat, tidak ada wejangan yang bermanfaat yang bisa melunakkan dan meluluhkan hatinya, kalbunya. Dan tidak ada hujjah serta bukti yang bisa menzajar, menghardik dia untuk takut atas kezalimannya dan kembali kepada al-haq. Orang yang seperti itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia memilih kezalimannya sendiri, maka Allah biarkan dia. Sebagaimana telah lewat ya keterangan tentang ini. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.